Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam datang warahmatullah. di channel Kepada Hati Project. Kepada Hati Project adalah proyek kolaborasi untuk mewarnai hati atau menyapa semua hati. Nah, ini adalah edisi perdana kita, yaitu edisi Bincang Hati. Kali ini kita akan membahas mengenai berdamai dengan jarak. Ya, oke, kita ke Bata dulu ya. Ke Bata lagi, Bata. Halo Bata, masih ada? Sip. Oh ya, ya dulu Bata kan waktu itu belum lanjut S2 sebelum menikah. Nah, pertimbangannya apa? Kenapa kuliah di luar negeri? Gitu? Kenapa tidak sekalian di dalam saja bersama dengan istri mudanya? Gitu? Jadi itu berbicara dengan impian gitu. Maksudnya saya memang sudah punya impian dari sejak lama sekali dari SMA untuk bisa studi ke luar negeri gitu. Sebagaimana ya ini korban-korban motivasi, korban-korban seminar-seminar. Ya. Ayo ke luar negeri gitu. Nah, Ya. apalagi waktu itu saya senang waktu SMA kelas 1 tuh senang sekali baca Raditya Dika yang studi di Australia. Jadi saya dulu punya impian ke Australia, tapi akhirnya mendarat ke New Zealand. Terus kemudian waktu kuliah keinginan itu kemudian semakin bertambah karena kebetulan sempat ikut beberapa program kerjasama internasional. Jadi sempat ke Eropa, sempat ke Vietnam. Jadi kayak dunia itu luas loh begitu. Jadi mau tidak mau dan saya waktu itu kebetulan sudah membandingkan misalnya pendidikan. Mau tidak mau ya kita membandingkan kualitas terutama disiplin saya misalnya antropologi dan bagaimana di Indonesia dan di luar negeri. Meskipun keduanya itu sama-sama punya hal yang positif, maksudnya ada yang mereka punya ciri khasnya masing-masing, tetapi ada yang luar negeri miliki yang Indonesia tidak miliki ya, yaitu budaya akademik begitu. Budaya akademik di mana kampus-kampus di luar itu lebih betul-betul luar biasa lah, Masya Allah gitu. Lebih sebenarnya menyusahkan karena dosennya hampir dibilang semuanya strict to deadline, tapi agak lembut gitu. Maksudnya kayak budaya akademiknya sangat beda dan kualitasnya kita lihat juga agak berbeda. Makanya saya memutuskan saya akan coba untuk keluar dulu dan betul ketika apa yang saya dapatkan di sini itu sangat-sangat bermanfaat bagi jurusan saya di Unhas karena saya masih terikat sebagai asisten di sana. Jadi kayak saya kadang berbagi bahwa ini loh yang saya dapatkan di University of Auckland antropologinya seperti ini, bahwa wacana-wacana di dunia antropologi yang kontemporer itu sekarang seperti ini begini dan itu sangat kurang saya dapatkan di jurusan saya sebelumnya gitu. Jadi kayak lebih menambah perspektif saja dan meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia ya kayak begitu. Nah, kenapa istrinya tidak diajak waktu itu? itu karena waktu itu kan istri CPNS kan, jadi kayak tidak bisa seperti itu. Nah, kalau yang Bata alami apa masalah-masalah dalam menjalani LDM ini? Saya kira hampir semua sama sih yang dibilang tadi sama Kak Kia. Komunikasi memang. Jadi kayak tapi kalau saya pribadi itu lebih ke kurang intensnya. Maksudnya kalau kita bersama pasangan kan itu kita bisa ketemu dia setiap hari dan ada banyak yang bisa kita lakukan bersama, membantu membesarkan anak-anak misalnya. Dan kalau LDM itu kayak kesepian. Ya. Teknologi tidak bisa menggantikan itu semua begitu. Iya, jadi kayak rindu saja begitu. Ada rindu. Meskipun rindu selalu baik, tapi itulah. Betul. Nah, oke. Nah, kan ini biasa kalau dalam hal komunikasi, laki-laki dianggap komunikasinya tidak baik atau buruk. Bagaimana pengalaman Bata? Apa betul laki-laki itu komunikasinya lebih buruk dibanding wanita? Bukan persoalan lebih buruknya sih, persoalannya ini perempuan memang selalu merasa benar. jadi dibilang buruk ya karena
karena kita yang dianggap salah kan. Jadi kalau kita dianggap salah, maka pasti buruk. Kita dicap buruk. Ini memang karena komunikasinya kurang baik. Ya toh karena sudut pandangnya dia menganggap dia benar, kita salah, maka kita dianggap buruk gitu. Kayak gitu Karena loh. iya ya, perempuan memang sulit dimengerti ya, gitu Iya, ya. sulit dimengerti nih perempuan. Perempuan yang sulit dimengerti adalah perempuan emang. Iya, sama dengan judul novel seorang penulis gitu ya. Iya. Nah, Yang menang penghargaan itu ya. Ya, kalau Kia bagaimana? Menurut Kia, masalah komunikasi ini antara laki-laki dan perempuan, apa yang membedakan? Banyak sekali. Tunggu dulu ya, jadi sebenarnya saya merasa ternyata kita ada dua makhluk yang sangat berbeda. Ya. Sebelum pernikahan itu saya merasa akan mudah untuk menjalani yang persoalan komunikasi itu. Ternyata memang perempuan dan laki-laki itu, saya baca bukunya Mars versus Venus gitu. Ya. Itu ternyata dibahas di situ. Perbedaannya banyak sekali. Dari perspektif mengenai satu hal itu berbeda. Apalagi komunikasi. Komunikasi kan kalau laki-laki biasanya mereka mengeluarkan 7.000 kata lah per hari. Kalau dari studi linguistik kan, perempuan harus 20.000 kata per hari. Jadi ya mau tidak mau kita harus harus apa ya? Karena itu adalah fitrah ya, fitrah dalam diri perempuan sudah diturunkan. Jadi dia harus selalu ngomong gitu, harus bicara gitu. Pokoknya apapun harus hal-hal yang sederhana itu harus diomongkan dengan laki-laki. Jadi dan laki-laki menganggap itu tidak penting. Menurut saya ya, laki-laki apa yang dibicarakan oleh perempuan ini tidak penting, padahal hal-hal sederhana itu menurut perempuan sangat penting gitu. Apapun itu cerita masalahnya, sebenarnya mungkin ketika perempuan itu menceritakan sesuatu hal, sebenarnya tidak pasti minta solusi. Hanya didengarkan gitu. Jadi cukup kalau bilang saja iya, oke, yes itu sudah ya, setidaknya ada interaksi. Oh ya, coba mengangguk juga. Yang penting merasa didengarkan gitu. Jadi kalau menurut Kia komunikasi yang baik yang harusnya dilakukan oleh laki-laki itu seperti apa, Kia? Apakah misalnya setiap hari harus mengucapkan selamat pagi, kemudian sebelum tidur harus mengucapkan selamat tidur, atau bagaimana? Nah ini juga sih sebenarnya kalau karena kita mungkin Asia ya, jadi tidak beda. Kalau saya perhatikan orang-orang Barat itu sangat romantis, laki-laki Barat sangat romantis. Jadi memang persoalan sering mengatakan I love you, I miss you itu sesuatu yang biasa bagi mereka, dan itu adalah entah kenapa itu mungkin culture ya, saya juga tidak tahu. Padahal sebenarnya kan di Islam kita diajarkan untuk itu kan saling mengungkapkan cinta. Cuman masalahnya menurut saya lagi nih yang saya baca, perbedaan mengekspresikan cinta seseorang itu berbeda. Jadi kita ada 5 bahasa cinta gitu. Jadi setiap orang itu punya perbedaan bahasa cinta. Bisa jadi misalkan suami saya bahasa cintanya dilayani. Terus saya bahasa cintanya itu dipuji gitu, dan itu berbeda. Jadi akan tidak nyambung di situ. Tangki cinta itu tidak akan terisi ketika kita tidak memahami apa sebenarnya bahasa cinta pasangan masing-masing. Jadi kalau saya sekarang ya karena masih baru juga jadi masih seperti mencari coping mechanism, apa sih yang harus, bagaimana sebenarnya yang suami saya inginkan, atau apa yang bagaimana, dan itu kita masih mencari tahu sebenarnya apa bahasa cinta kita masing-masing ini seperti apa, dan itu bisa saja berubah. Jadi harus dipahami sebenarnya apa yang diinginkan pasangan kita masing-masing biar tidak selalu merasa tidak nyambung gitu loh mungkin. Jadi kalau Kia setiap hari video call atau kadang-kadang iya kadang-kadang tidak? Iya sih, maksudnya yang penting tiap hari kasih kabar WA gitu, tapi kalau video enggak setiap hari. Ya. Yang penting komunikasi tetap jalan ya. Penting komunikasi. Oke, kalau Bata bagaimana Bata pengalamannya mengenai
masalah komunikasi ini. Nah, ini lucu sekali di kaki ya memang. Jadi saya kasih contoh ya soal video call. Jadi itu kan biasanya kan yang karena kesibukan dan segala macam kadang saya lupa video call gitu. Jadi istri saya yang selalu memulai video call duluan. Nah, itu pada suatu kali jadi persoalan. Masa saya terus yang memulai video call? Maksudnya Iya. Nah, itu kan kayak hal-hal sepele kayak yang dimaksud sama Kak Kia itu bagi laki-laki mungkin memang tidak terpikirkan. Ya kita tidak pikir karena kita memikirkan yang lain gitu. Kita ada di tengah deadline, di tengah apa banyaknya tugas dan segala macam. Ya hal-hal seperti itu mungkin kita tidak pikirkan sudah ada video call-nya. Ya sudah, saya tidak mau mulai video call lagi kan. Maksudnya sudah terwakili gitu kayak gitu loh. Sudah terwakili gitu. Iya, dengan video call-nya dia. Tapi perempuan itu menganggap bahwa kenapa bukan kau yang memulai video call? Nah, itu sering. Saya juga selalu seperti itu. Kenapa selalu saya yang memulai? Oke, tenang. Kan berarti sebenarnya... Ya, jadi ini persoalan. Ya, Kia, lanjut Kia, bagaimana? Nah, jadi saya juga mungkin perlu tahu ya, jadi bukan berarti sebenarnya laki-laki itu tidak peduli tentang itu, tapi ketika menganggap sudah komunikasi, sudah ada ininya, berarti itu menurut mereka sudah cukup, mungkin ya seperti itu. Iya, betul, itu 100%. Jadi kadang-kadang itu tadi perbedaan seperti itu. Akhirnya perempuan kan merasa kayak inferior lagi di situ. Ini kenapa dia tidak pernah duluan nelpon. Nah, itu hal-hal sederhana seperti itu. Dan ternyata sebenarnya laki-laki tidak menganggap itu sesuatu yang ini ya. Iya, maksudnya kayak... Oke. Sulit dimengerti memang ya. Iya. Ya, baik. Jadi intinya memang masalah komunikasi ya. Jadi apakah pasangan laki-laki dulu yang menghubungi, apakah perempuan dulu yang menghubungi. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang lain, Bata. Bata juga kan seorang penulis ya, penulis puisi, penyair, gitu ya. Insya Allah. Bagaimana sih komunikasi penyairnya ke istri? Pernah nggak dianggap, wah ini romantisnya di kata-kata saja ini, di buku saja, bukan di keseharian, gitu? Kalau tipe istri saya itu sih dia tipe yang butuh diromantisasi di segala bidang gitu, di segala bidang, bukan cuma seperti halnya mungkin perempuan yang lain ya, maksudnya bukan cuma di persoalan kata-kata tapi juga di persoalan perbuatan, bahkan memberi uang, tanda kutip uang, itu jadi nilai romantis loh, maksudnya kayak apa ya, maksudnya seluruh kegiatan kita terhadap dia itu harus bernilai romantis, tanda kutip. Tapi pernah juga suatu masa waktu dia ulang tahun kan saya buatkan puisi, dan puisi itu termuat di buku saya yang kemarin diterbitkan 2019 di Seberang Gelombang, promosi masih tersedia. Itu kan saya buatkan itu tahun 2017 kalau nggak salah. Saya buat itu tahun 2017. Nah, tahun 2018 saya bikin puisi. Puisi itu yang saya buat tahun 2017 itu saya upload di Instagram, dan itu sebagai ucapan ulang tahun saya begitu, surprise gitu. Jadi ada 3 post yang memuat puisi saya tentang dia di hari ulang tahunnya. Itu tahun 2017. Tahun 2018 saya membuat puisi juga tentang dia, tapi tidak saya berikan di hari ulang tahunnya. Jadi saya tidak tanya dia bahwa ini loh puisi hadiah untuk kamu di hari ulang tahun kamu. Saya tidak tanya seperti itu. Yang saya kasihkan hadiah tahun 2018 di hari ulang tahunnya adalah puisi yang sama di tahun 2017 itu, tetapi saya ubah bentuknya menjadi sebuah karya yang dimaterialisasi, yang dikerjakan oleh Nurul Art. Jadi kayak ada kayak semacam karya foto-foto gitu, kayak kolase, terus ada potongan puisi saya yang tahun 2017 itu saya tempel di situ. Dan saya kasih itu dia sebagai hadiah. Jawabannya istri saya adalah, masa puisinya sama? Iya. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Padahal laki-laki sudah berusaha romantis ya.
masa puisinya sama? Terus kan saya tidak mungkin lagi bilang, ya saya bikinkan puisi tapi saya tidak mau kasih kau di hari ulang tahunmu, mungkin di hari yang lain, mungkin saya tidak bilang bahwa itu adalah untuk dirimu. Tapi ketika kau baca mungkin kau akan sadar bahwa itu adalah puisi yang hanya tercipta untukmu begitu. Tapi ya begitulah, perempuan juga tidak. Tapi itu bukan masalah besar, tapi lucu saja saya rasa. Masalah besar ya, itu ya. Oke, kita ke Kia lagi. Nah, pertanyaan yang lain, bagaimana kalau misalnya rindu itu datang ya? Apa yang Kia lakukan untuk menangani rindu ya? Karena rindu juga bukan hal ringan. Ya, kalau rindu ya komunikasi gitu. Meskipun tidak ya, Bata tadi tidak setiap saat bisa diangkat, tidak setiap saat bisa ini. Jadi ya paling tidak kirim voice note gitu. Kirim voice note, nah, kalau ini bilang batu kayak gitu. Nanti juga dibalas dan dibaca gitu. Selain itu untuk apa namanya? Untuk menenangkan pikiran ya gitu. Apa hal-hal positif yang Kia lakukan yang mungkin bisa diterapkan oleh penonton sekalian? Kegalauan itu datang kalau kita lagi tidak sibuk gitu. Jadi memang akan muncul galau, rindu itu wajar kalau memang lagi tidak ada hal yang difokusi saat itu. Jadi saya selalu mencari-cari kesibukan gitu supaya bukan berarti saya tidak rindu, tapi maksudnya bagaimana biar bukan berarti saya tidak mau rindu ya, bukan. Tapi maksudnya biar kegalauan itu sedikit bisa diatasi dengan melakukan hal yang positif lainnya gitu. Positif. Jadi mudah-mudahan rindunya itu bisa rindunya itu bukan menghasilkan sesuatu yang negatif gitu. Jadi lebih banyak berkarya mungkin menurut saya. Oh, berkarya ya. Ya. Kalau Bata, apa yang Bata lakukan di sana? Ya saya kalau sangat rindu itu datang. Sangat sepakat sih dengan Kak Kia. Maksudnya kadang kan kita kalau video call itu malah tambah rindu begitu. Maksudnya apalagi saya misalnya kalau yang punya anak misalnya, ketika saya misalnya lihat anak saya lalu tambah kayak mau pulang rasanya. Itu kan malah bertambah gitu, kalau misalnya istri kirim video tentang anak itu kan kayak rasanya kayak sedih saja tidak bersama mereka saat itu, dan masih ada beberapa bulan ke depan untuk masih jauh gitu kayak waktunya, dan itu kadang membuat saya malah berpikir malah ya katanya malah membunuh rindu itu gitu sih. jadi susah juga sih, maksudnya kita tidak video call, kita rindu mau video call, mau berbicara, mau melihat keadaan mereka, mau berbagi perasaan, tapi ketika kita video call kok malah bertambah, iya malah semakin rindu. Jadi salah satu cara saya ya seperti ini bilang Kak Kia juga, melakukan aktivitas yang lain. Kalau deadline itu kadang membuat saya tidak memikirkan rindu itu karena lebih fokus, ini akan berkaitan dengan nilai ini gitu kan, nanti fail atau bagaimana, itu kan lebih urgent gitu tempatnya. Atau misalnya kayak melakukan kegiatan seperti ini, diskusi melalui Zoom dengan teman-teman di Indonesia, dengan teman-teman apapun, live Instagram, itu kayaknya lebih kayak hiburan, apalagi kita di New Zealand kan waktu ini sedang sementara lockdown, jadi kayak susah gitu mencari hiburan di luar, mau jalan-jalan juga mau kemana, jadi kayak lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang lain. Dengan selain itu juga berkarya, saya tetap menulis di sini. Ya, oke. Kia, ini kan lagi musim pandemi juga ya, pandemi COVID. Apakah memang ada rencana pulang kampung itu si suaminya? Ataukah tertunda karena COVID ini? Ya, itu tadi karena di sana juga lagi lockdown kan. Lockdown juga. Jadi saya perhatikan memang suami saya tambah stres karena dia tidak bisa ngampus gitu loh. Dan kalau misalkan caranya biar produktif itu memang harus ketemu dengan koleganya, teman-temannya, biar bisa diskusi, bisa nulisnya lancar. Tapi karena stay di rumah dan kalau suami saya itu agak kesulitan kalau dia harus terperangkap gitu di sebuah kamar. Beda dengan saya. Kalau saya malah aktif gitu menulis kalau sendiri gitu, tidak ada introvert ya, introvert. Jadi makanya kayak
introvert ekstrovert gitu kan beda. Jadi sangat berbeda. Dia justru tidak bisa, harus paling tidak ada yang dia temani menulis gitu. Makanya lebih stres. Apalagi sekarang lockdown, jadi kemungkinan akan mempengaruhi administrasi segalanya. Bandara juga ditutup, gitu. Jadi memang banyak tekanan, akhirnya bisa saja menunda penyelesaiannya itu. Tapi ya mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Karena ini juga sudah detik-detik terakhir sih, belum submit, cuman karena keadaannya seperti ini jadi ya mempengaruhi segalanya. Jadi mudah-mudahan saya minta doa kepada netizen sekalian, semoga penyelesaian tesis. Amin. Nah, sebagai penutup mungkin Bata dulu, sebagai penutup apalagi yang ingin disampaikan kepada penonton semua di sini? Apa ya? Kalau saya sih, kita karena tadi kita lebih banyak membahas pernikahan. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, bagi yang misalnya takut-takut untuk menikah misalnya karena banyak pertimbangan, tapi bagi saya sih tidak usah takut begitu. Maksudnya karena saya sudah membuktikan bahwa rezeki itu insya Allah akan datang begitu. Kalau misalnya teman-teman khawatir mengenai rezeki itu, saya selalu ingat perkataannya Ustadz Dasat Latif, bahwa dia menganalogikan manusia dengan cicak gitu. Seperti lagunya Cicak-cicak di dinding gitu kan, ada cicak di dinding, terus ada cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk gitu kan, hop lalu ditangkap. Nah itu analogi rezeki kata Ustadz Dasat itu seperti itu. Kan hampir mustahil begitu cicak yang nempel di dinding dengan nyamuk yang terbang, kan tidak bisa nyambung. Tapi dikatakan bahwa datang seekor nyamuk yang datang ke cicak itu, dan cicak itu yang menangkap nyamuknya. Nah, rezeki itu saya kira seperti itu begitu. Kita sisa menangkap apa-apa yang perlu kita dapatkan. Jadi bagi teman-teman yang masih takut menikah, ini kayak promosi nikah muda ya. bagi teman-teman yang masih takut menikah, mungkin insya Allah semua ada jalannya. Terus persoalan komunikasi dengan ketika sudah menikah itu, saya kira memang kita butuh belajar. Menikah itu adalah proses yang learning by doing. Tidak meskipun kita sudah banyak tahu teori, tapi pernikahan dan segala macam, ikut seminar pernikahan dan bla 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 segala macam. Toh pada akhirnya semua orang akan punya masalahnya sendiri saat berumah tangga. Nah, itu insya Allah akan selesai sendiri. Gitu. Ya, kalau Kia, bagaimana apa yang ingin disampaikan kepada penonton sekalian, terutama bagi pelaku LDM? Ya, jadi sebenarnya saya mungkin berangkat dari pengalaman kita masing-masing ya, karena Bata mungkin menikah muda, kalau saya mungkin menikahnya sedikit lebih lama, tapi alhamdulillah menikah juga gitu. Jadi begini, saya mau kasih sedikit tips kepada teman-teman sekalian, utamanya para perempuan ya. Jadi sebenarnya kalau menikah itu tidak perlu digalaukan sih sebenarnya. Kapan waktunya itu ada waktunya. Yang penting kita berusaha. Itu masalahnya kalau kita tidak berusaha mungkin Tuhan juga tidak akan kasih. Gitu. Berdoa dan berusaha. Nah, jadi kalau masih ada keraguan mau lanjut studi atau mau menikah, itu sebenarnya bukan hal yang harus digalaukan gitu. Nah, ketuk saja semua peluang-peluang itu. Mana yang lebih dulu datang, mana yang lebih dulu ada, yang dikasih sama Allah ya lanjut. Nanti insya Allah kalau misalkan rezeki S2-nya lebih duluan datang ya lanjut saja S2-nya. Kemudian nanti mungkin siapa tahu dalam proses menjalani S2 jodohnya tiba-tiba datang. Jadi bukan hal yang perlu dipertentangkan mau lanjut S2 atau mau kerja atau mau nikah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bawa sedikit perspektif perempuan. Memang mungkin kalau kita setelah menikah, betul tadi kata Bata, kita harus, ini adalah rumah tangga itu adalah proses belajar sepanjang hayat menurut saya. Jadi proses mengenal juga sepanjang hayat. Jadi bukan hanya sekedar sampai berapa tahun gitu, tapi akan ada selalu sesuatu hal yang baru dari pasangan kita masing-masing gitu. Dan makanya itu kita harus selalu belajar di situ. Saya mau berpesan bahwa sebelum menikah bahagia dulu sebelum menikah. Itu menurut saya. Bahagia, kita harus bahagia dulu
menikah. Jangan sampai mau mencari kebahagiaan dalam pernikahan gitu. Bahaya kalau misalkan kita menaruh standar bahagia itu dari suami. Suami bisa susah gitu. Kalau misalkan kita tidak bahagia kalau misalkan suami kita seperti ini itu bahaya sih. Jadi kita harus bahagia dulu biar kalau misalkan kita bahagia kita bisa sebar bahagia itu ke suami gitu. Jadi ataupun begitu pula suami harus laki-laki itu harus bahagia dulu sebelum menikah. Jadi ketika misalkan dia bisa bahagia, dia akan lebih mudah untuk menyebarkan bahagianya ke pasangan hidupnya. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan doakan juga karena rumah tangga ini masih sangat-sangat belia, masih muda. Mudah-mudahan kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya sampai surga insya Allah. Kayaknya sudah berapa tahun kah menikah? 2 tahun, baru saja 2 tahun. Tahun berapa ya? 2018. Baik, terima kasih kepada Kia dan Batra. Alhamdulillah perbincangan kita ini telah selesai. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya. Dan buat teman-teman sekalian yang belum subscribe akun Kepada Hati Project, silakan di-subscribe channel YouTube kami dan juga follow Instagram Kepada Hati Project. Dan tetap sehat, tetap di rumah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.